Ada kasih di balik setiap kisah. Sekalipun tak selalu mudah mencernanya, namun tak dapat dipungkiri bahwa di setiap jejak langkah kita selalu termuat kisah-kisah ilahi. Atas dasar keyakinan inilah, ungkapan syukur semestinya menjadi ibarat tarikan dan hembusan nafas kita. Tidak perlu menunggu langit malam dipenuhi bintang atau rembulan terang. Tak perlu menunggu udara sejuk dengan angin sepoi-sepoi berhembus. Dalam tiap gugurnya dedaunan ketapang kencana, atau dalam tiap teriknya sengatan mentari siang, ungkapan syukur harusnya terkumandangkan dari bilik batin kita. Setidaknya inilah yang dapat kita nyatakan di tahun kelima perjalanan kita sebagai paroki. Terlalu banyak hal yang patut kita syukuri, yang rasanya seakan bisa menumbuhkan kepongahan ketika itu harus disebutkan satu persatu. Namun, tentu adalah sebuah hal baik ketika kesadaran akan kebaikan-kebaikan Allah mampu kita baca dan ungkap dari balik setiap pengalaman harian kita. Mari kita mulai dari rasa syukur kita atas misteri iman yang membuat kita tak lagi berjarak jauh dengan Allah. Itulah Natal. Dengan Natal, Allah kita bukan lagi Allah yang abstrak. Allah kita bukan lagi Allah yang tak terdefinisikan. Allah kita bukan lagi Dia yang hanya mampu kita perkirakan, hayalkan atau imajinasikan. Allah kita kini adalah Dia yang hadir sebagai pengalaman bagi kita. Seluruh indera kita dapat merasakannya. Mata, telinga, kulit, lidah, dan hidung kita kini menikmati kehadirannya. Dan betapa kita bersyukur karena misteri pengalaman Allah ini tersaji dengan sangat indahnya dalam Ekaristi. Allah yang dahulu datang di dalam palungan, tempat makanan bagi domba, kini menjadi roti hidup yang tersaji sebagai makanan bagi manusia dalam Ekaristi. Altar adalah palungan. Dia yang sejak awalnya memang telah berikhtiar agar dirinya menjadi sumber kehidupan, menjadi makanan bagi manusia. Maka inilah syukur utama kita, yakni ketika Ekaristi yang terberi bagi kita selalu dapat kita rayakan. Hanya dari Ekaristilah kita bisa bersentuhan nyata dengan Allah. Ekaristi menjadi titik temu perjumpaan antara Allah dan manusia, sebagaimana palungan menjadi titik temu perjumpaan antara para gembala, domba, dan Sang Firman Allah. Bukan sebuah kebetulan bahwa peralihan usia bagi Paroki Santo Yosef Surian terjadi di setiap akhir tahun. Ini menjadi sebuah momen yang sangat mendukung bagi sebuah refleksi dan renungan terhadap perjalanan sebuah paroki. Tak berlebihan kiranya ketika kita katakan bahwa secara perlahan umat beriman Paroki Santo Yosef Surian mengalami perkembangan kematangannya sebagai umat dalam berdinamika sebagai umat beriman dalam paroki. Kesadaran untuk mau menjadi seperti roti Ekaristi yang terpecah adalah spiritualitas panggilan dan pelayanan yang sangat mendasar untuk mendukung pemberian diri bagi gereja. Pemberian diri bagi gereja adalah pemberian diri bagi Kristus. Adalah sangat indah kita bercermin dari kisah Nabi Hana yang selalu berada dalam bait Allah untuk berdoa dan berpuasa. Yang dengan itu menjadikan Hana mengenal bayi Yesus sebagai Dia yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Hana bukan sedang mengejar kekudusan atau kesalehan pribadi, tetapi apa yang dia lakukan mempertajam indera batinnya dan memperjelas pengharapannya sebagai bagian dari sebuah bangsa yang menantikan Sang Mesias
Sang Penyelamat. Demikianlah kita, aktivitas dan kedisiplinan kita dalam hidup menggereja bukanlah aktivitas untuk sekedar mencari dan memperjuangkan kepentingan diri sendiri, bukan sekedar untuk membuat Allah terpesona dengan kesalehan pribadi kita, dan dengan itu mengganjari kita dengan berbagai kemudahan-kemudahan hidup, rejeki, relasi, atau kesehatan. Kehadiran kita dalam aktivitas menggereja merupakan pernyataan dan kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan merupakan ungkapan pernyataan iman bahwa kita adalah gereja. Puncak dari hidup menggereja adalah perjumpaan dengan Kristus, dan bukan yang lain. Bahwasanya dengan menggereja, kita menjadi lebih sehat, lebih tenang, lebih damai dalam hidup, lebih terkontrol dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu efek dari perjumpaan dengan Kristus, dan bukan tujuan utamanya. Kerajinan kita dalam ibadah, dalam kerja bakti, dalam aneka pelayanan, bukan lagi untuk mengejar kesalehan semu pribadi yang membuat kita semakin berjarak dengan dunia, atau untuk mencuri nikmat surgawi yang membawanya ke bumi. Sebaliknya, apa yang kita lakukan adalah ekspresi iman yang membuat pengenalan kita akan Kristus sebagai titik tertinggi capaian hidup semakin jelas. Sebab tidak ada tujuan lain dalam membangun hidup menggereja selain untuk perjumpaan dengan Kristus. Inilah surga di atas bumi. Tentu saja harus juga kita sadari bahwa semakin kita bertumbuh dalam Kristus, semakin juga kita lebih disorot oleh setan. Sebab musuh terbesar setan bukanlah penyembah Allah, tetapi pengikut Kristus. Maka perlulah kita cermati hal ini, dan perlulah kita bergandengan tangan dalam semangat doa yang tinggi, dalam semangat komunikasi yang baik, dalam semangat kerjasama yang unggul. Sebab salah satu intrik setan adalah menggiring kita mengalami keterpecahan atas nama perjuangan kebenaran. Sejarah sudah menyajikan pengalaman ini. Perjuangan kekristenan menjadi tertatih-tatih karena banyak orang yang menamakan diri Kristen membenarkan perpecahan atas nama kuasa Roh Kudus. Maka waspadailah ketika perjuangan kebenaran menggiring kita pada keterpecahan. Namun bukan berarti bahwa kita harus mengalah dan selalu berdamai dengan situasi sekedar demi mempertahankan keutuhan. Tetaplah berpatokan pada kebenaran iman. Jangan berkompromi dengan setan sekedar demi mempertahankan keutuhan. Yang pasti, ingatlah bahwa titik tertinggi kebenaran bukanlah pada emosi pribadi, tetapi pada kerendahan hati di hadapan Allah. Perhatikanlah bahwa kita tidak boleh merubah diri menjadi setan untuk mempertahankan iman dan kebenaran. Semakin kuat pertahanan kebenaran dan iman kita, semakin relalah kita untuk sakit dan tersalibkan. Jangan ubah diri kita menjadi setan untuk membela kebenaran. Sepertinya ini dapat menjadi kunci refleksi untuk memasuki tahun-tahun panjang kita ke depan selepas dari tahun kelima kita sebagai paroki. Dan tentu perlulah ungkapan terima kasih kita sampaikan bersama untuk semua perangkat kerja paroki, mulai dari perangkat kerja stasi dan komunitas, untuk ketua-ketua stasi dan komunitas, untuk para sekretaris, bendahara, para seksi, para koster, dan para pelayan, pendamping, PPA, sekami, para karyawan yang telah rela mempersembahkan resah dan gelisah mereka untuk gereja. Baiklah kita berpesan, tetaplah memandang Ekaristi
sebagai kekuatan pelayanan. Roti Ekaristi selalu terpecah, dan tetaplah mau menjadi roti yang terpecah bagi gereja. Tidak ada kekristenan tanpa Kristus yang tersalib. Tidak ada Ekaristi tanpa roti yang terpecah. Tetaplah membangun komunitas dan stasi dengan keuletan dan kedisiplinan yang unggul. Rasa sakit dalam pelayanan, itulah indahnya melayani. Juga untuk seluruh pengurus Dewan Pastoral Paroki, untuk diakon, bruder, dan para suster, untuk Anda yang selalu memberi diri bagi gereja, memberi dari kekurangan, mempersembahkan diri dari keterbatasan. Allah tahu siapa yang mempersembahkan diri lebih banyak. Kristus tahu janda miskin mempersembahkan lebih daripada orang-orang kaya. Sebab persembahan itu bukan soal jumlah nominalnya, tetapi soal sejauh mana kita mau berkorban, sejauh mana kita mau peduli, sejauh mana kita mau turut bertanggung jawab, dan sejauh mana kita mau meluangkan waktu untuk hadir, sejauh mana kita mau turut sakit dan tersalibkan. Akhirnya selamat Natal dan selamat Tahun Baru bagi kita semua. Tahun 2025 ke depan ini pastilah banyak kejutan, pastilah banyak misteri, dan pastilah banyak anugerah. Tetaplah beriman yang kuat. Tidak ada rumah yang lebih indah dari gereja Katolik, dan tidak ada meja perjamuan yang menghadirkan pengalaman akan Allah selain altar Ekaristi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.